Halo teman-teman, jangan mau bayar utang jika di sel lapangan, lakukan ini. Nah, video ini menjadi penting buat teman-teman yang sekarang ada pinjaman di pinjaman online dan tidak punya uang sepeser pun untuk membayar tagihan. Jadi jangan pernah lakukan membayar jika umpamanya debt collector berlaku seperti ini. Jadi saya akan bahas tuntas di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, kita tidak perlu membayar tagihan jika umpamanya debt collector berlaku anarkis, meneror kita lewat media komunikasi. Itu biasanya lewat WA dan telepon. Mereka meneror kita biasanya dengan kata-kata kasar dan intimidatif. Itu tidak boleh ya teman, karena yang namanya pinjaman online itu ada koridor yang berlaku, ada SOP, ada aturan yang berlaku. Jadi kita tidak boleh diintimidasi, tidak boleh diperlakukan kasar dengan WA dan telepon ya teman. Karena banyak sekali kasus orang yang stres, orang yang frustasi hidupnya karena tiap hari dapat WA, tiap hari dapat penagihan lewat komunikasi telepon, dan itu akan membuat dia stres sendiri. Jadi kalau umpamanya teman-teman sudah menerima WA, sudah menerima telepon dari yang namanya pinjaman online dengan kata-kata kasar, itu lebih baik jangan dibayar saja, biar kapok sekalian. Karena sudah menghina teman-teman, sudah memperlakukan teman-teman secara kasar. Itu perlu teman-teman perhatikan. Lebih baik jangan usah dibayar saja karena dia sudah menghina teman-teman. Yang pertama. Untuk yang kedua adalah jika umpamanya datang ke rumah dengan arogan. Nah, ini terjadi jika umpamanya kita sudah ditagih lewat media WA dan telepon dan tidak meresponnya. Mereka bisa datang langsung ke rumah ya teman, tapi tidak serta-merta semua yang punya utang akan ditagih langsung ke rumah. Jadi ada klasifikasi yang diterapkan tentang ini dari domisili yang mungkin di kota besar teman, dan yang jelas jika hutangnya lebih dari 5 juta rupiah itu bisa menjadi patokan atau inisiasi dari pihak pinjaman online akan datang ke rumah. Karena untuk pinjaman online yang menerapkan limit yang besar itu biasanya akan menerapkan ini. Jadi 5 juta ke atas itu akan jadi prioritas untuk ditagih debt collector. Apalagi 10 juta ke atas itu malah bisa menjadi prioritas utama ya teman. Jadi teman-teman lihat saja domisili teman-teman, lihat saja hutang teman-teman nominalnya berapa. Semakin banyak hutang teman-teman artinya semakin kesempatan untuk ditagih ke rumah semakin besar. Jadi mohon lebih berhati-hati. Nah, jika umpamanya sudah datang ke rumah dan berlaku arogan, berlaku kasar, mengintimidasi, memprovokasi teman-teman untuk bayar tagihan, teman-teman malah nggak usah bayar saja karena dia sudah menghina teman-teman, membuat kegaduhan di lingkungan teman-teman. Teman-teman langsung panggil satpam saja untuk mengusirnya, atau security tempat, Pak RT, Pak RW atau yang lainnya. Karena yang namanya debt collector itu biasanya musuh masyarakat ya teman. Jadi semua orang itu benci dengan yang namanya debt collector, terutama security itu bisa menjadi musuh bebuyutan karena dia kebanyakan mengganggu kenyamanan, mengganggu keamanan dari lingkungan sekitar. Jadi teman-teman tidak perlu takut tentang masalah ini. Jika ada masalah atau diintimidasi, diprovokasi, teman-teman langsung bilang security-nya ya teman. Jadi teman-teman aman ke depannya dan tidak usah membayar tagihan jika sudah diperlakukan seperti ini. Karena ini sudah mengganggu kenyamanan kita, sudah mengganggu kenyamanan lingkungan tempat kita tinggal. Jadi jangan pernah bayar jika umpamanya diperlakukan seperti ini. Nah, untuk yang terakhir, jika teman sudah mulai bosan dengan yang namanya debt collector, teman-teman untuk sementara waktu pindah saja, kos-kosan pindah dulu agar tidak ditagih-tagih oleh debt collector. Itu bisa menjadi indikasi jika debt collector akan bingung, stres, menagih karena teman-teman tidak di rumah ya teman-teman tidak di kos, jadi tidak di alamat domisili yang teman-teman cantumkan di aplikasi pinjaman online, jadi akan lebih aman ke depannya. Ini video singkat dari saya, bermanfaat, tetap semangat ke depannya lebih baik.